Hai anak cerdas. Nah, kembali lagi di Mari Belajar. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, anak-anak cerdas, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan kepala negara dari Asia Pasifik yang hadir di forum APEC. Di pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, yaitu Filipina, 17 November 2015. Nah, anak-anak cerdas, menurut kalian bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Tentunya hal itu disiarkan melalui saluran televisi dan saluran internet. Lalu, apa kira-kira manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Nah, hal itu dapat kita ketahui dengan membaca teks berikut ini. Baiklah, mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Dengan Indonesia mempunyai posisi strategis di kawasan ASEAN, bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN, seperti yang terdapat pada teks berikut ini. Nah, mari kita baca bersama-sama teks yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, yaitu Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia, Fran Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis, menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, berdasarkan teks yang telah kita baca, dampak positif dari globalisasi pada Indonesia yaitu bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, setelah kita membaca teks yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai lebih layak jadi bahasa ASEAN, maka anak-anak cerdas tuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dalam setiap paragraf. Paragraf 1 yaitu topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, paragraf ketiga deret penjelas, dan paragraf keempat simpulan dari kalian. Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kerjasama itu dapat berupa kerjasama dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang budaya, dan bidang lainnya. Nah, anak-anak cerdas, tuliskan 5 kerjasama politik Indonesia dengan negara-negara ASEAN, serta peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, anak-anak cerdas, tahukah kamu kalau globalisasi itu dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam kehidupan? Nah, belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi anak cucu kita yang akan mendatang. Nah, selain disebabkan itu, ada pula disebabkan oleh faktor teknis. Nah, Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Dan bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam pemborosan energi. Hal itu dapat diketahui dari indeks elektrisitas energi. Nah, skor Indonesia itu lebih tinggi dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosannya. Tahukah anak-anak cerdas, dampak dari pemborosan energi sudah kita rasakan. Nah, hal ini dapat kita rasakan dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Itu lebih lama cuaca panas daripada cuaca dingin dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Nah, jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Jadi, anak-anak cerdas, sebagai masyarakat di Indonesia, kita harus memiliki sikap hemat energi agar negara kita tidak menjadi negara yang paling boros energi. Nah, kira-kira anak-anak cerdas, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki sikap hemat energi? Nah, yang pertama yaitu gunakan listrik secukupnya. Yang kedua, matikan listrik jika tidak digunakan. Dan yang ketiga yaitu gunakan alat-alat elektronik yang hemat energi listrik. Contohnya yaitu gunakan lampu yang hemat. Nah, anak-anak cerdas, kira-kira dari ketiga lampu ini, yaitu lampu neon, lampu bohlam, dan lampu LED yang memiliki watt yang sama, mana lampu yang memiliki kualitas cahaya yang paling terang
dan yang paling hemat energi. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan beri komentar.